wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Saryono. Saya ambil prodi Teknik Informatika. Nomor NIM saya di 922150120. Di sini saya akan menjelaskan tentang margin sorting. Jadi dia itu sistem kerjanya itu sangat efektif untuk program algoritma. Jadi di sini saya jelaskan package-nya margin sorting, karena nama filenya margin sorting ya margin sorting, dan di sini public class-nya margin sorting juga, dan seterusnya. Sini kita pakai PSP-nya, public static void-nya display integer r integer seeds ukuran. Nah, di sini for untuk integer i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari ukuran contohnya kayak misalkan indeksnya itu ada berapa. Nah, ini contoh ukurannya, lalu di increment i plus plus. Nah, sistem outprint ri ditambah kita kosongin di sini. Nah, lalu di sini ada indeksnya. Integer a sama dengan 12, 8, 4, 14, 36, 64, 15, 72, 67, 84. Integer sis sama dengan a titik panjang dari baris length. Itu untuk sistem outprintnya, contohnya notif ini adalah indeks yang belum disorting, sebelum disorting. Contohnya sebelum disorting. Displaynya a, seeds ukuran. Nah, sistem outprintnya ketika si indeksnya atau elemennya itu udah disorting, dia akan muncul notif ini. Sesudah disorting, lalu margin sortnya a, 0, seeds min 1. Display a, seeds. Lalu static void margin sortnya integer a, integer left. Kita mempunyai 3 integer, yaitu a, left, sama read. Nah, di sini integer mid. If jika left lebih kecil dari read, lalu mid sama dengan left plus read dibagi 2. Contohnya cara kerjanya itu, jadi ini kan ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 dibagi 2 kan sarang 55. Ya kan? Jadi 5 di kanan, 5 di kiri. Cara kerja margin sortnya itu seperti itu. Jadi mana duluan yang akan di sorting. Seperti itu. Nah, di sini margin sort a left mid dan margin sort a min a, mid plus 1 read. Nah, seterusnya. Nah, di sini statiknya, cara kerjanya integer. Di sini kita mempunyai tiga atribut, dan di sini integer i, j, k, dan integer n1 sama dengan mid, min, left plus 1. Nah, yang integer n2 sama dengan read, min, mid. Nah, integer l dalam kurung kosong neo baru integer n1. Nah, for i sama dengan 0. Nah, i lebih kecil dari n1, i plus plus. Jadi dia misalkan i-nya itu kan 20. Contohnya i-nya itu i-nya ini i-nya itu 12, dan n1-nya yang ini ya, n1 nih, n1-nya itu 8. Jadi 12 lebih kecil dari n1. Benar atau salah? Jika misalkan benar, dia akan selanjutnya di increment selanjutnya. Jika dia salah, dia akan tetap di tempat. Lalu dia akan dibandingkan dengan yang n keduanya, gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia salah programnya, misalkan 12 itu lebih kecil dari 8, kan salah, ya kan? Jadi dia akan berdiam di tempat, tidak akan bertukar tempat, seperti itu. Dia akan disimpan di temporary. Nah, li sama dengan r left. Left itu kan panjang dari baris ditambah 1. Nah, jika dia benar programnya, dia akan ke selanjutnya.
Nah, ini program yang keduanya, cara kerja keduanya 4J. 4J kan tadi ini yang di atas, 4J sama dengan 0. J lebih kecil dari N2. Nah, ini cara kerja yang kedua. Berarti kan 55. Tadi kan dibagi 2. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan punya si N1. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 punya si N2. Ya kan, berarti si 64 lebih besar dari N2. Si J-nya itu kan 64, 15 itu kan N2. Jadi si J 64 lebih besar dari 15, benar atau salah? Kalau misalnya salah seperti yang tadi yang saya jelaskan, seperti itu. Misalkan dia salah, dia tidak akan selanjutnya, dia akan berdiam di tempat dan disimpan. Nah, J sama dengan 0 dan J sama dengan 0, yang K sama dengan leave. Nah, ini jika L dalam kurung I lebih besar dari, lebih kecil sama dengan RJ. LI itu sama dengan yang tadi I. Atau apa namanya? Elemen yang I itu kan 12 yang di atas, dan J. Dia akan dibandingkan gitu. Nah, else R array K sama dengan RJ. Terus di increment dia dan K plus plus. Nah, selanjutnya well, karena I lebih kecil dari N1, RK dia akan disimpan ke temp sama dengan L1, dia akan dibandingkan, lalu increment, terus K-crement. Seperti itu. Kita jalankan saja programnya. Dia langsung mensorting. Wait, mana dia? Outputnya. Nah, dia langsung mensorting. Jadi sebelum disorting itu kan sama yang kayak di atas. Nah, karena ini sebelum disorting sama kan nominalnya, sama yang di output, sama nilainya 12, 84 ya kan. Lalu yang udah disorting itu yang ini 8, 4, 8, 12, 14, 15, 36, 64. Jadi dia nyari nilai yang terkecil itu. Mana yang nilai yang terkecil dia akan dibandingkan dengan nilai yang besar. Contoh 12 lebih besar dari 8. Contoh kita tuker nih, 8-nya ke 12. 8 lebih besar dari 12. Lebih kecil dari 12, benar atau salah? Benar. Berarti dia akan masuk ke baris kedua. Nah, terus 28 12 lebih kecil dari 4. Benar atau salah? Salah. Jadi akan berdiam di tempat. Itu jika dia salah, dia tidak akan tersorting gitu. Oke, itu saja yang bisa sampaikan tentang algoritma merge sorting, tentang cara kerjanya seperti itu. Dia lebih bagus, lebih efektif, langsung mengeluarkan outputnya, langsung mensorting cepat. Jika kita memakai program ini, kita tidak akan memakan waktunya itu nih total sekonnya 0 sekon, total time dia langsung ke sorting gitu, langsung terbuat gitu programnya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.